Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, bihi nastashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah dan juga pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah yang senantiasa Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di penghujung bulan Rajab. Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, dan juga Allah memperlihatkan dan mengingatkan kita kembali tentang proses Isra wal Mi'raj, di mana faidah terbesar mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita, terlebih yang berkaitan dengan ibadah sholat kita. Karena sholat merupakan umul ibadah. Oleh karena itu, senantiasa saya mengajak secara pribadi khusus untuk saya dan juga kepada jamaah, bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas sholat kita agar bukan hanya sampai kepada kategori makbul, tapi juga harus sampai kepada mabrur. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam Al-Quran surah An-Nisa untuk pagi hari ini sampai kita pada ayat yang ke-15 dan juga mudah-mudahan sampai juga pada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, fa in shahidu fa amsikuhunna hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Di awal kajian ini saya mengingatkan kepada jamaah, kepada hadirin,
Kalau ada tafsir yang salah mohon diingatkan. Bisa dilihat dalam terjemahnya ataupun yang membawa handphone juga bisa dilihat. Barangkali ada pemahaman ataupun pemaparan saya yang tidak sesuai daripada inti sari ayat ini, mohon untuk diingatkan. Wallati yatinal fahisyata, dan untuk perempuan-perempuan yang mendatangkan perbuatan yang tidak baik. Dalam tafsirnya yang dimaksud al-fahisyah atau secara harfiah perbuatan yang tidak baik dalam tafsirnya adalah az-zina. Min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kalian, pastashhidu alaihinna arba'ata minkum, maka hendaklah bersaksi 4 orang laki-laki di antara kamu. Fa in syahidu, apabila keempat laki-laki tersebut bersaksi terhadap perempuan tersebut dan dinyatakan jelas perempuan tersebut telah melakukan perbuatan zina, maka fa'amsikuhunna. Amsi ini adalah senantiasa dia mengurungnya fil buyut, di rumahnya, tidak boleh keluar sama sekali. Sampai kapan perempuan tersebut dikurung di dalam rumahnya? Hatta yatawaffahunal maut, sehingga maut menjemput. Awiyat Allahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan untuk mereka. Itu terjemah daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat 15. Kalau dilihat dalam kajian ilmu fikih, ayat ini sampai kepada pembahasan fikih tentang jinayah. Ini sekedar diingatkan saja. Berbicara tentang Islam, berbicara tentang hukum Islam, maka kita berbicara tentang fikih yang 4. Ada fikih ibadah, ubudiyah, ada fikih muamalah tentang sosial, ekonomi, bisnis dan yang lainnya, itu dalam kajian fikih muamalah. Yang ketiga ada fikih munakaah yang membahas tentang pernikahan, sah dan tidak sahnya pernikahan, ada tolak, ada khulu dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kajian fikih tentang jinayah ataupun tentang hukum-hukum Islam. Dalam bahasan fikih, ayat ini masuk dalam kategori yang keempat ataupun fikih jinayah. Wallati yatinal fahisyata, bagi perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan zina. Mohon maaf, dalam ayat ini yang berkaitan dengan perbuatan zina, khitab Allah Subhanahu wa taala disampaikan di awal untuk perempuan. Seperti nanti ini kita akan kaji juga dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang kedua yang berkaitan dengan ayat ini, karena ayat ini termasuk kelompok kategori nasih dan mansukh. Kalau berkaitan dengan masalah sirqoh, pencurian, maka dalam Al-Quran yang pertama kali Allah sebutkan adalah wasariku wasariqah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Artinya, mohon maaf untuk perempuan, kebanyakan terjadi perbuatan zina ini diawali daripada perilaku perempuan itu sendiri. Dan ini pun tidak perlu saya jelaskan karena insya Allah semua sudah paham. Saya menjabarkan kenapa dalam ayat ini wallati yatinal fahisyata, perempuan-perempuan yang berbuat zina, dan tentunya berbuat zina dengan laki-laki. Dikatakan zina ya karena perempuan tersebut berhubungan dengan laki-laki, tapi ayat ini sengaja yang dipanggil, yang disebut dalam ayat ini wallati, dan perempuan-perempuan. Itu sebagai penjabaran saja.
masalah zina ini, saya tidak akan berbicara masalah tentang dalil-dalil tentang zina. Karena untuk berkaitan tentang dalil zina, kita akan bicarakan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Mohon maaf kalau tidak salah ayat yang ke-32. Kalau salah mohon diingatkan, bisa dilihat. Wala taqrabuz zina. Itu ayat yang menjelaskan tentang perbuatan zina, di mana zina itu jelas merupakan perbuatan dosa besar. Resikonya, ya kita kaji dalam ayat tersebut. Khusus untuk ayat ini adalah ketika seseorang sudah melakukan perbuatan zina, perempuan ataupun laki-laki yang melakukan perbuatan zina, wallati yatinal fahisyata min nisaikum, dan perbuatan zina tersebut diketahui atau disaksikan oleh 4 orang laki-laki. Karena yang menjadi saksi dalam ketentuan dan ketetapan seseorang berbuat zina haruslah 4 orang laki-laki. Dan untuk 4 orang laki-laki ini tidaklah sembarangan. Dalam tafsir As-Sawi dijelaskan, orang-orang yang bisa menjadikan saksi ataupun bisa menetapkan seseorang berbuat zina, udulan, haruslah orang-orang yang adil. Bagaimana yang dimaksud kriteria adil di sini? Wal adlu huwa az-zakar. Yang pertama, haruslah laki-laki al-hur yang merdeka. Insya Allah untuk saat ini merdeka semua, bukan hamba saya. Yang ketiga, al-mukallaf. Laki-laki tersebut sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah terkena taklif ibadah. Seperti pernah disampaikan, minimal kalau dalam batasan usia, laki-laki telah sampai 15 tahun, perempuan 9 tahun, ataupun perempuan sudah haid, laki-laki sudah keluar, sudah mimpi basah. Itu adalah awal batasan daripada mukallaf, ataupun awal daripada batasan taklif. Alladzi lam yartakib kabiratan wala saghiratan hisatan. Termasuk kelompok adil adalah alladzi lam yartakib kabiratan, orang yang tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia juga sudah diketahui sering melakukan perbuatan dosa besar, apapun itu jenisnya, maka orang ini tidak bisa bersaksi dan dijadikan saksi untuk perbuatan zina ini. Wala saghiratan hisatan, dan juga tidak melakukan perbuatan dosa kecil yang menghinakan. Kalau dalam contoh yang termasuk dosa kecil di sini adalah dosa yang tidak menjadikan terkenanya hukuman. Dicontohkan dalam kitab yang lain, walas saghiratan hisatan itu adalah orang yang terpandang, orang yang ditokohkan lalu dia mencuri barang yang kecil. Karena untuk urusan mencuri akan terkena hadis sirqah apabila yang dicurinya minimalnya batasannya 1/4 dinar. Itu batasannya. Kalau kurang daripada 1/4 dinar, kalau mungkin kita sering mencontohkan, ada kalanya di supermarket orang yang mengambil minuman, itu kan perbuatan ya sirqah, dosa kecil dan juga tapi menghinakan, karena urusan mencuri jelas tidak boleh. Dan juga yang terakhir yang termasuk kategori adil adalah wala ma yahilu bil muru'ah, orang yang tidak mengerjakan yang akan mengurangi martabatnya. Bukan perbuatan dosa yang dikerjakan, tapi kalau dikerjakan akan mengurangi kewibawaannya. Di sini dicontohkan, ada orang terpandang, dia belanja, dia jalan-jalan ke pasar dengan telanjang dada. Masalah dada untuk laki-laki bukanlah batasan aurat, karena orang laki-laki adalah baina surah wa ruba, lutut dan juga pusat. Kalau telanjang dada ya tidak apa-apa, tapi untuk orang terpandang jelas menjadi mengurangi martabatnya. Kalau orang-orang yang di pasar kulit-kulit tidak ada masalah melakukan seperti itu. Kalau ini adalah jamaah yang baik, suka melaksanakan ibadah, bahkan ditokohkan di masyarakat, lalu dia melakukan pekerjaan yang tidak dosa,
tapi mengurangi martabatnya, itu pun tidak termasuk kategori adil. Jadi empat orang laki-laki yang dijadikan saksi ataupun bersaksi seseorang berbuat zina haruslah seorang laki-laki yang merdeka, yang sudah terkena taklif ibadah, tidak pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil yang menghinakan, ataupun melakukan perbuatan yang sekiranya mengurangi martabatnya, mengurangi kewibawaannya. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, seandainya sudah diketahui oleh 4 orang tersebut, maka hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan zina, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut, mereka harus dikurung di rumahnya hatta yatawafahunal maut, sampai meninggal, sampai ajal menjemputnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, karena hukmu fi ibtida'il Islam, innal mar'ata idza sabata zina bil bayyinatil 'adilah hubisat fi baitin fala tumkinu minal khuruj min una illa an tamut. Dalam Ibnu Katsir memaknai ayat ini adalah karena hukmu fil ibtida'il Islam, bahwasanya hukum yang terjadi di dalam permulaan Islam, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan. Mohon maaf, ini bukan berarti laki-laki juga tidak berbuat zina, tapi redaksi hadisnya seperti ini. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza sabata zina bil bayyinah, apabila sudah ditetapkan perempuan tersebut melakukan perbuatan zina dengan orang yang adil tersebut, hubisat fi bait, maka perempuan harus dikurung di rumahnya. Fala tumkinu minal khuruj, tidak diperbolehkan keluar daripada rumahnya, ila an tamuta, sampai ajal menjemputnya. Itu adalah balasan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat zina. Walaupun mungkin saat ini hukum ini sangat belum dilaksanakan, sudah kita paham bersama. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, yang kedua, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan jalan yang lain. Ini yang akan saya jelaskan. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, hadatsana Muhammad Ibnu Ja'far, hadatsana Sa'id an Qatadah al Hasan anil Khitab Abil Ar-Raqasi an Ubadah bin Somit. Hadis diterima daripada Ubadah bin Somit. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul, idza nazala alaihi wahyu athara alaihi wa qaruba lidzalika wa taghayyara wajhu. Ketika turun ayat ini, falamma sar'anu qala khudhu anni qad jalallahu lahunna sabila. As-sayyid bis-sayyid wal bikru bil bikri, as-sayyid jildu mi'atu wa radmun bil hijarah wal bikru jildu mi'atin summa nufiya sanatan. Itu redaksi hadisnya. Ketika baginda Rasul menerima wahyu ini, terasa berat bagi beliau. Wa taghayyara wajhu, berubah wajahnya. Karena dibayangkan apabila seseorang berbuat zina dikurung, diisolasi. Kalau kita diisolasi sekarang cuma 16-14 hari sebulan, alhamdulillah bisa kembali dengan penyakit seperti ini. Diisolasi di rumahnya sampai meninggal. Falatum kinu ya antah, sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah. Walaupun hanya di rumah, tapi kalau sampai meninggal tidak boleh keluar rumah, itu jelas merupakan siksa yang amat dalam. Karena psikis itu, hati yang tersiksa lebih berat daripada jasad yang tersiksa. Kalau kita kena cambuk, kena pukul, mungkin bisa 1 hari 2 hari sembuh, tapi hati yang tersiksa ya jelas lebih berat. Baginda Rasul merasa berat hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang penzina. Karena mereka juga manusia biasa, tentunya tidak terlepas dari kesalahan. Allah Maha Pengampun, ketika bertaubat pasti dosanya diampuni. Lalu turun
turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi. Falamma sara'u, kala baginda Nabi menerima apa yang disampaikan malaikat Jibril, bahwasanya ada jalan yang lain yang Allah berikan merupakan hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berbuat zina. Had tersebut ataupun sabilan jalan yang lain yang Allah berikan adalah khudhu anni qad ja'ala lahunna sabila. Tegakkanlah hukuman terhadap mereka sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. As-sayyib bis-sayyib, apabila yang melakukan perbuatan zinanya adalah as-sayyib. As-sayyib ini adalah orang yang sudah pernah melakukan pernikahan. Apabila yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah orang yang sudah pernah menikah, maka hukuman yang Allah berikan mi'atu jildu mi'atin wa rajmun bil hijar. Dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali dan juga dilempari dengan batu. Dan apabila yang berbuat zina tersebut adalah orang-orang yang belum melakukan pernikahan, al-bikru masih perawan, masih bujang, maka hukuman yang Allah berikan adalah jildu mi'atin, dicambuk sebanyak 100 kali, summa nufiya sanatan, lalu diasingkan selama 1 tahun, diasingkan dari tempat tinggalnya. Dan untuk urusan diasingkan ini tidak boleh diasingkan di keluarganya yang jauh, dan jaraknya pun tidak boleh kurang dari masafatul qasri, dari jarak diperbolehkan sholat qasar. Itu adalah hukum Allah yang tidak bisa diganggu gugat, yang harus dilaksanakan, yang harus diterima dan diyakini tentang kebenarannya. Walaupun pada akhirnya hanya Allah yang berikan taufik hidayah yang bisa melaksanakan. Kalaupun ini belum dilaksanakan karena berkaitan hukum yang ada ataupun keadaan yang ada, tapi ini adalah kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina. Walaupun pada akhirnya nanti pada ayat 17-18, apabila mereka bertobat pasti Allah akan mengampuninya. Ini Allah sampaikan merupakan peringatan kepada kita. Artinya wala taqrabuz zina, urusan zina dalam ayat Al-Quran pun wala taqrabuz zina, jangan sesekali berbuat, jangan mendekati, artinya mendekati, jangan mendekati perbuatan zina, apalagi yang melakukan perbuatan zina tersebut. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, perlu juga saya sampaikan, ayat ini dalam kedudukan hukum termasuk kategori ayat nasih dan mansuh. Bukan sedikit melebar, dalam kandungan Al-Quran yang sering kita baca, kalaupun kita baca dengan terjemahnya, Al-Quran itu ada yang merupakan amar, artinya perintah, aqimus sholat, seperti melaksanakan ibadah haji, melaksanakan puasa. Ada ayat Al-Quran yang isinya tentang nahyun, larangan. Ada ayat Al-Quran yang isinya merupakan wa'ad, janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ada dalam Al-Quran itu yang merupakan wa'id. Wa'id itu artinya ancaman untuk orang-orang yang melanggar aturan Allah, yang melakukan perbuatan maksiat. Ada tentang kisos ataupun sampaikan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Kita tidak hidup di zaman Nabi Adam, tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tapi kita mengenal bagaimana kondisi di zaman Nabi Nuh karena dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah ataupun tarikh ataupun sejarah-sejarah. Dan juga dalam ayat Al-Quran itu ada juga yang menjelaskan tentang nasikh dan mansuh. Nasih artinya yang menyalin dan mansuh adalah yang disalin. Nah, berkaitan dengan ayat ini termasuk sebagian menurut para mufassir merupakan sebagian daripada ayat nasih dan mansuh.
ayat yang disalin hukumnya. Apa yang dimaksud dengan nasi dan mansu ini? Sedikit saya jelaskan. Yang dimaksud dengan nasi ini adalah al-khitab adalu ala rafil hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma tarafihi anhu. Artinya khitab Allah, ketentuan Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan dengan hukum yang terdahulu, lalu hukum tersebut dihilangkan dengan hukum yang baru, dan yang menjadi ketetapan hukum adalah hukum-hukum yang baru. Saya ambil contoh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah pun dijelaskan bahwasanya perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Hukum yang pertama, apabila seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka istri tersebut terkena hukum iddah. Idahnya adalah mata'an ilal haul, selama 1 tahun tidak boleh menikah lagi. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam permulaan Islam seperti itu. Apabila perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, mau tidak mau selama 1 tahun tidak boleh melirik laki-laki lain. Dia harus melaksanakan masa iddahnya ataupun masa tunggunya. Ayat ini dipandang sangat berat. Bagaimana janda-janda tersebut bisa menghidupi putra-putrinya, bisa melaksanakan kehidupannya tanpa suami, ditambah memiliki beban keturunan yang berat. Karena solusi yang terbaik adalah segera menikah lagi agar ada laki-laki yang menanggung jawabnya. Lalu Allah turunkan ayat yang lain yang berkenaan dengan ayat ini. Ayatnya dijelaskan bahwasanya perempuan ataupun istri yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, maka idahnya adalah arba'ata ashhuri wa ashra. Idahnya berkurang jadi 4 bulan 10 hari. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan ada 2 ayat yang maknanya berbeda. Ini bukan menjadikan problem, bukan menjadikan permasalahan. Makanya disampaikan dalam Al-Quran ada ayat nasi, ada ayat mansuh. Nasi arti yang menyalin, mansuh yang disalin. Dalam 2 ayat yang tadi, ketika seorang istri ditinggal wafat suaminya, tidak boleh menikah lagi, tanda kutip menunggu masa iddah selama 1 tahun. Ini hukumnya diganti, mansuhun, disalin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang kedua, bahwasanya perempuan yang ditinggal wafat oleh istrinya, masa iddahnya berkurang jadi arba'atu ashhuri wa ashra, jadi 4 bulan 10 hari. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Dua-duanya ditetapkan oleh Allah, tapi hukum yang berlaku sampai sekarang dan menjadi ketetapan ila yaumil kiamah, masa iddah istri yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Setelah lewat 4 bulan 10 hari, maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki yang dicintainya. Satu lagi gambaran dalam Al-Quran dijelaskan. Ini yang berkaitan dengan perjuangan jihad kita melawan orang-orang kafir. Dalam ayat dalam Al-Quran dijelaskan, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ayat ini menjelaskan begini, bahwasanya apabila kita berperang melawan orang-orang kafir, iyyakum minkum isyruna, apabila kamu ada 20 orang laki-laki, yaglibu mi'atain, harus berani, harus mampu mengalahkan mi'atain 200. 20 lawan 200, berarti 1 berbanding 10. Dan apabila kita melawan orang kafir berperang, musuh
kecuali firor minazapi, kabur ataupun keluar daripada peperangan, dan itu termasuk sabul mubikot, dosa yang sangat besar. Kita harus berani melawan mereka kalau ukuran 1:10. Kalau musuhnya 11, kita kalaupun lari, kita tidak berani, ya tidak apa-apa, tidak jadi dosa. Tapi harus berani 1 lawan 10. Seperti digambarkan dalam Al-Quran tentang proses perang Badar, muslimin hanya 313 melawan lebih daripada ribuan. Pasukan pertama Quraisy adalah 950 ditambah bantuan yang lain, jadi pasukan kafir itu ribuan. Harus berani karena ketentuan hukum tersebut adalah harus 1:10. Mi isruna harus berani melawan mi'atain 200. Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Ini jelas merupakan berat. Seandainya pada satu saat kita berperang melawan orang kafir, ya harus 1 lawan 10. Allah Maha mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Nah, ayat ini disalin oleh Allah. Dan yang menjadi ketetapan sekarang adalah fa iyakun minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Apabila kamu ada 100 yaghlibu mi'atain, harus bisa mengalahkan 200. Jadi sekarang 1:2. Kalau 1:2, saya ada yang kecil bisa masih berani, tapi kalau 1 lawan 10, kafirnya pada bersenjata, kita tidak bisa lari daripada peperangan tersebut. Kalau 1 lawan 2, ya masih bisa dikatakan dengan itu hukum Allah. Seperti ayat ini. Kembali fokus kepada ayat ini. Walaupun nanti saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana hubungan nasi mansu. Ayat ini dijelaskan bahwasanya apabila seseorang melakukan perbuatan zina, maka hukum yang harus diterimanya adalah dia diisolasi di rumahnya sampai ajal menjemputnya. Otomatis sudah tidak bisa melakukan aktivitas lain karena harus selalu ada di rumah. Nah, ayat ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 15 disalin hukumnya dengan Al-Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Saya tuliskan redaksi ayatnya. Dalam surah An-Nur ayat 2 yang berkaitan menyalin hukum yang ada dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Itu redaksi dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu untuk perempuan yang melakukan perbuatan zina, waz-zani dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minkum mi'ata jaldah. Mereka harus didera, harus dijilid sebanyak 100 kali jildah, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu merasa kasihan terhadap mereka berkaitan dengan agama Allah. Kalau kita secara nurani jelas kita kasihan 100 kali dicambuk. Kalau kita dicambuk 1, 2 sampai 10 saja sudah bagaimana badan kita ini mi'atu jaldah. Makanya wala ta'khudhukum bima ra'fatun. Jangan sampai kena terang ra'fatun kasih sayang. Fidina ini hukum Allah yang harus ditegakkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini ayat yang paling berat. In kuntum tu'minuna billahi wal, seandainya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari, harus dilaksanakan hukum tersebut. Wal yashhad adzabahuma, dan bersaksi menyaksikan terhadap penyiksaan. Maaf ini bahasanya terlalu keras dalam adzabahuma, siksaan waktu proses pelaksanaan tersebut. Ta'ifatun minal mu'min, ini harus dilaksanakan di tempat terbuka yang diketahui orang banyak, tidak boleh tertutup, harus terbuka agar menjadi
pelajaran, menjadi peringatan. Seandainya orang lain berbuat seperti itu, hukumannya adalah seperti itu juga. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ini adalah ayat yang berkaitan tentang hadis zina. Mohon maaf, saya tidak mengomentari urusan hukum yang ada di negara kita. Ini adalah yang harus kita yakini, yang harus kita terima. Pada akhirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala berserah agar senantiasa selalu dibimbing dengan taufik hidayahnya, dijauhkan dari perbuatan yang amat tercela ini. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-16, kalau tadi yang berkaitan ayat yang ke-15 ini berbicara masalah zina, adalah berbicara hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana hukum Allah yang harus diberikan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan sesama jenis? Kalau istilah kenapa bahasanya? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu istilahnya. Ya, mohon maaf, kita akan jelaskan dalam ayat 16 ini, walaupun mungkin waktu sebentar lagi. Kita terjemahnya saja. Walladzani yatiyaniha, walladzani, dan dua orang. Kalimatnya adalah dhamir tasniyah, dua orang. Tafsirnya adalah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini hukuman untuk orang yang suka sesama jenis. Walladzani yatiyaniha, laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada al-liwat. Ini seperti kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini kita pahami dalam sejarah adalah kelompok menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki. Walladzani yatiyaniha minkum, dan untuk dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang melakukan perbuatan zina. Tapi zina di sini adalah dia suka sesama jenisnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Maka hukum Allah yang harus ditegakkan kepada mereka, fa'azuhuma, itu pun hukum harus ditegakkan. Bagaimana hukum Allah yang diberikan kepada mereka? Dalam tafsirnya, bisabi, dicaci maki, wadorbi, dipukul. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini juga dijelaskan redaksi hadisnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap ayat ini selalu dijelaskan dengan sebuah hadis. Dalam Ibnu Katsir redaksinya seperti ini. Wa qad rawa ahlus sunan min hadis Amr bin Muhammad an Ikrimah an Ibni Abbasin marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula. Hadis diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis. Dalam hadis Amr bin Muhammad diterima hadis dari Ikrimah menerima hadis daripada Ibnu Abbas, dan kedudukan hadisnya adalah hadis marfu. Untuk urusan hadis mungkin bisa kita tanyakan kepada pakar hadisnya. Kebetulan di sini suka ada bimbingan hadis. Kedudukan hadisnya adalah hadis marfu. Karena ada hadis musnad, ada muttasil, dan yang lainnya ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ini bukan dalam bahasan saya. Baginda Rasul menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu, barang siapa kalian melihat orang-orang yang malu amala qaumilutin, dia melakukan perbuatan amala qaumilutin
seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Seperti tadi kaum Nabi Lut itu adalah menyukai sesama jenis. Maka faktulul fa'ila wal maf'ula. Faktulu maka bunuhlah. Faktulu itu faktulul fa'il. Fa'il ataupun maf'ul, subjek ataupun objeknya, dua-duanya faktulu hukumnya haruslah dibunuh. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, walaupun imam yang lain berpendapat ada yang beda. Inda Syafi'i lakinil maqlubi la yurjamu indahu. Hak yang Allah berikan ataupun hukuman yang Allah berikan adalah seperti itu. Tapi di ujung ayat dijelaskan fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Fa in taba, apabila mereka berdua bertaubat, wa aslaha, dan dia berbuat amal solih, benar-benar dia menyesali perbuatannya, dia azam mau berbuat baik, fa'aridu anhuma, maka janganlah bunuh mereka. Jadi hukumnya tidak sampai dibunuh. Apabila yang mereka menyesali benar-benar, dengan ya urusan menyesali ini adalah taubatan nasuha. Nanti dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 17 dan ayat 18, bagaimana ini bukan asal-asal kok dia berbuat zina lalu karena tertangkap saya mau bertobat, dibiarkan, bukan seperti itu. Tentunya harus pasti setiap perbuatan harus ada konsekuensinya, harus ada resikonya. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, rahiman, Allah Maha pengasih. Jematul kiram yang dirahmati Allah, intinya dalam dua ayat ini cukup untuk disimpulkan, diambil kesimpulan inti daripada ayat ini, menjelaskan pembelajaran yang sangat berharga untuk kita, karena hifdzun nasab, menjaga keturunan itu adalah mutlak merupakan sesuatu hal yang wajib kita jaga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beserta keluarga kita, seluruh keturunan kita dijauhkan Allah dari dua perbuatan ini, perbuatan zina dan perbuatan suka sesama jenis. Karena hukum Allah harus ditegakkan. Itu intinya pada kesempatan pagi ini cukup untuk disampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Seperti tadi di awal, kalaupun ada kalimat yang salah mohon untuk ditegur, disampaikan. Kita dalam kaitan ini bersama-sama mengkaji, mendalami, bukan saling menggurui. Hanya kepada Allah kita memohon ampun, hanya kepada Allah kita berserah. Dan di penghujung pertemuan ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit waktu sambil menunggu tibanya sholat isyraq. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa menjalankan aturan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita berdoa untuk seluruh keluarga kita, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah ini, khususnya yang hadir dan juga yang tidak hadir, bersama-sama kita berdoa bermunajat, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita berkaitan urusan dunia, urusan akhirat, keturunan kita, keluarga kita, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa dibimbing oleh taufik hidayah Allah untuk beristiqomah dalam melaksanakan perbuatan taat. Allah jauhkan kita semua daripada segala mara bahaya, bencana, penyakit dan musibah, dan juga Allah senantiasa memberikan ijabah atas doa-doa kita. Barangkali dalam kesempatan ini tentunya kita sama-sama memiliki keinginan dan hajat masing-masing. Dengan penuh keberkahan kajian kita pada pagi hari ini memberikan jalan yang terbaik, segala hajat kita, keinginan kita Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhi niyatil manqurah wa bi kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.